Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat, dilancarkan semua urusannya dan diberi kemudahan rezeki juga. Amin ya robbal alamin. Di video kali ini aku akan berbagi ke kalian cara diet, tapi yang benar dan sehat ya, apalagi buat pemula. Aku buat video ini di akhir tahun 2020. Tentu video ini akan sangat bermanfaat buat kalian yang ingin buat resolusi di 2021 atau di tahun-tahun berikutnya untuk um, melakukan pola hidup yang lebih baik dan mendapatkan berat badan yang normal atau ideal. Ini ilmu yang aku peroleh saat aku mengikuti program penelitian dan pelatihan gizi selama 3 bulan waktu aku lanjut studi master. Jadi insya Allah ilmu ini bermanfaat dan dari ahlinya. Oke. Sebelum aku mengupas beberapa tips atau langkah yang harus kita lakukan, aku pengen kasih tahu ke kalian dulu tentang diet. Jadi saat orang tanya apa sih diet gitu ya. Diet yang sebenarnya secara ilmu ilmiah gitu ya, keilmuan itu adalah pola makan. Contohnya kayak gini. Hewan karnivor itu dietnya daging. Hewan herbivor itu dietnya tumbuhan kayak gitu atau tanaman. Diet ini sendiri adalah pola makan. Jadi, kalau kalian mencoba untuk diet, artinya kalian sedang memperbaiki pola makan kalian. Bukan berarti saat stigma masyarakat di sekitar kita itu lihat orang gemuk, terus habis itu dalam tanda kutip ngebully, terus bilang, makanya diet dong, biar nggak kegemukan, biar nggak kegedean gitu ya. Nah, diet ini sendiri adalah sebenarnya pola makan. Bukan hanya dari overweight ke normal, tapi juga bisa dari underweight ke normal gitu. Ada beberapa langkah yang akan aku jelasin di video ini, kurang lebih 6, dan aku akan breakdown ini satu persatu dari kondisi tubuh sampai monitoring. Yang pertama, sebelum kita mulai diet, kita harus menentukan dulu kondisi tubuh kita. Apakah kondisi kita normal, underweight, atau overweight? Di sini kalian bisa pakai di search engine ya, atau di Google, tulis TDII kalkulator. Akan ada beberapa website yang akan menampilkan aplikasi untuk TDII kalkulator. Di situ juga akan dijelaskan TDII itu apa, gitu. Nanti kalian akan diminta untuk input umur, tinggi, ini bisa dalam bentuk senti dan inch. Kemudian tujuan kita apa, maintenance, artinya berat badan kalian ingin seperti itu terus, menurunkan atau menaikkan. Kemudian jenis kelamin, bobot, dan tingkat aktivitas. Ini kalian bisa pilih sesuai dengan aktivitas harian kalian. Kemudian nanti di sini ada klik menghitung. Tampilannya selanjutnya seperti ini. Di case data yang aku masukkan tadi, total pengeluaran latihan harian atau TDII. TDII itu simpelnya jumlah kalori yang akan terbakar dalam sehari itu. Itu sekitar 1.700 kalori. Kalau per minggu sekitar 11.900. Tapi formula ini menurut Catch McArdle ya. Kalian bisa lihat juga formula-formula yang lainnya. Nah, di sini juga diberitahu untuk BMR. BMR itu singkatan dari basal metabolic rate atau kalori minimal yang dibutuhkan tubuh, untuk melakukan metabolisme. Jadi metabolisme yang paling dasar kayak bernafas, organ pencernaan kita yang selalu berjalan, ya kan? Kemudian aliran darah kita gitu. Semua itu kan membutuhkan energi. Itu 1400. Kalau RMR itu rest metabolic rate. Sederhananya adalah BMR plus kalori yang kita butuhkan untuk istirahat. Sederhananya seperti itu. Tapi kalau kalian pengen googling lagi tentang RMR, boleh banget. Dan kalau untuk menurunkan berat badan, di case yang tadi, karena TDII-nya 1700, maka dia cut 500. Itu yang aman. Jadi di sekitar 1200. BMI ini adalah body mass index. Body massa indeks tubuhnya itu 32 kalau dilihat dari kelas obesitasnya, kegemukan. Dan IBW adalah ideal body weight atau
atau berat badan ideal dari kasus yang tadi itu 49 sampai 46 kilo gitu. Yang kedua, di bawahnya tadi ada detail makronutrien yang bisa konsumsi. Ini kan misalkan untuk pemotongan itu 1250. Kalau untuk pemeliharaan itu 1700. Kalau untuk bulking biasanya ditambah 500 biasanya. Nah, ini kalian bisa milih nih makronutriennya mau karbohidrat sedang, karbohidrat rendah, atau karbohidrat tinggi. Ingat ya, saat kalian diet atau mengatur pola makan, itu kalian tidak harus menghilangkan salah satu komponen ini. Tidak. Karena ketiga makronutrien ini sangat dibutuhkan tubuh. Dan kalian pun harus nambah mikronutrien lain, seperti mineral, vitamin, yang kalian bisa dapat dari buah-buahan dan sayur-sayuran. Di sini juga ada info detail tentang kalori pemeliharaan, tergantung dengan aktivitas kalian, dan ini jika kalian melakukan latihan. Setelah kalian menghitung TDEE kalian, yang kedua adalah hitunglah berat badan ideal kalian. Kalkulatornya ini ada di website yang sama. Ada di sebelah kanan biasanya itu ada pilihannya. Aku masukin list yang tadi, umur 26, tinggi 153, jenis kelamin perempuan, dan bobotnya 76. Kemudian setelah klik menghitung akan keluar berat badan idealnya seperti ini. Tapi juga di bawah akan ada formula-formula dari penelitian lain ya, yang menurut mereka ideal. Jadi antara 46 sampai dengan 50 kilo. Di sini bisa dilihat kalau berat badan disesuaikan atau maksimal lah kayak gitu, maksimal normalnya itu 58% melebihi atau di bawah IBW tadi adalah ini ideal body weight ya. Ini kelebihan 65%. Dubois atau area permukaan tubuhnya 1,74 dan BMI-nya 32. Tadi masuk ke kelas kegemukan. Nah, gitu. Jadi, yang pertama setelah kalian tahu TDEE, oh, kondisi berat badanku tuh ternyata kegemukan gitu misalkan. Terus aku harus ada di kisaran angka berat badan 46 atau kalian target sendirilah 50 gitu biar agak ada daging-dagingnya dikit nah gitu. Kalau kalian udah tahu gitu, langkah yang kedua adalah buat target yang rasional. Kenapa aku bilang rasional seperti ini? Karena nggak jarang ya dari kita yang nemuin tuh yang namanya diet seminggu turun 10 kilo, seminggu turun 5 kilo kayak gitu. Harus rasional. Kita tambah berat badan 5-10 kilo aja butuh waktu gitu kan. Apalagi mengurangi beratnya, pasti juga butuh waktu. Yang pertama, rasional target waktunya. Contoh, kita ingin memulai diet di bulan Januari dan selesai bulan Juli, atau sekitar 7 bulan. Untuk memangkas, misalkan katakanlah 30 kilo, atau 25 kilo, atau 10 kilo. Nggak apa-apa waktunya lama, yang penting yakin gitu. Yang penting kejadian, slow but sure, perlahan tapi pasti, ya kan? Emang berapa sih besarnya berat badan yang bisa hilang selama kurang lebih seminggu? Yang aman dan normal ini aku ngambil dari jurnal American Journal of Public Health tahun 92. Tapi aku rasa ini jurnal bagus banget karena dia masuk ke goals, duration, and rate of weight loss. Kalian bisa lihat ini di ResearchGate. Di situ dituliskan bahwa rata-rata pengurangan berat badan untuk laki-laki seminggu itu sekitar 1,4 pounds. 1 pounds-nya itu sendiri itu sekitar setengah kilo, 0,45 kilo gitu. Jadi kalau 1,5 itu berarti sekitar 700 gram. Dan untuk perempuan itu sekitar 1,1 pounds. Jadi sekitar setengah kilo per week itu yang aman. Walaupun itu semua juga tergantung dari kebiasaan kita, usia, gender, etnik, dan juga permasalahan kesehatan mungkin yang kita alami. Gitu ya. Jadi targetin waktunya yang rasional. Jangan kalian pengen turun berat badan 10 kilo dalam waktu ngasih target seminggu, 2 minggu. Nah, itu nggak mungkin. Yang kedua, rasional lah dengan biaya. Ini yang paling penting di note untuk
para kaum milenial ya utamanya. Kenapa? Karena kalian harus sehat juga. Makanan yang kalian makan tuh harus sehat. Jangan hanya ngikutin tren, seminggu makan apel bisa turun. Iya bisa turun. Tapi lihat yang turun apa? Massa ototnya kah? Kadar airnya kah? Atau lemak kalian? Kayak gitu. Jadi penuhi komponen 4 sehat 5 sempurna. Jangan takut karbo, jangan takut yang namanya protein, jangan takut minyak atau lemak ya. Jadi harus terpenuhi semua makronutriennya. Yang kedua, hemat. Beli yang cocok dengan cara diet kita. Maksudnya gini, misalkan kalian pengen ngikutin cara dietnya diet kenyang, Kak Dewi Huges, yang kebanyakan makan real food, buah-buahan, sayur-sayuran, telur, kalau ayam, daging juga yang fresh gitu kan. Jangan juga banyak nyetok junk food seperti nugget, sosis, kayak gitu. Karena kalau kalian nyetok-nyetok kayak gitu, kalian nggak akan makan, karena penerapan pola diet kalian adalah real food. Terus mudah, maksudnya ada di sekitar kita. Apa yang ada di sekitar kalian manfaatkan. Contoh, kalian lagi lihat sosial media tuh, orang-orang pada beliin yang namanya kacang almond. Misalkan orang-orang di perkotaan beliin kacang almond. Sementara kalian di wilayah kalian tuh jarang yang namanya kacang almond. Ya udah, makan aja yang ada. Misalnya adanya kedelai rebus, makan, kacang rebus makan, gitu aja. Jadi cari aja yang mudah. Dan yang terakhir adalah murah. Jangan asal ikut tren. Karena di era sekarang ini media sosial tuh udah berkembang pesat dan banyak orang yang publish yang namanya itu mungkin susu tinggi protein dengan harga sekian, susu yang bisa menurunkan nafsu makan dengan harga sekian gitu. Aku nggak ngejudge produknya, aku cuma ngejudge cara berpikir kalian untuk melakukan pola hidup. Jadi yang ada di sekitar kalian yang mudah, yang murah, yang sehat, dan yang hemat. Oke, jadi belajarlah untuk diet dengan rasional. Kenapa sih kita harus selalu menekankan kerasionalan itu dalam otak kita? Karena es aja butuh waktu untuk mencair gitu loh. Apalagi lemak yang ada di tubuh kalian. Jadi usahakan untuk selalu rasional. Waktunya juga biayanya. Oke. Yang ketiga, tentukan diet yang tepat. Ada beberapa contoh metode diet yang mungkin tiap orang itu berbeda. Bisa jadi itu pasti aku, nggak pasti kamu. Ini aku ngasih contoh beberapa. Ada diet OCD atau yang dipublikasikan oleh Deddy Corbuzier ya. Di situ ada jendela makan sama jendela puasa. Kalian bisa search lebih lanjut. Ada juga yang JSR oleh Dr. Zaidul Akbar yang no tepung, no gula, no minyak, dan lain sebagainya. Atau kalian juga bisa melakukan defisit kalori dengan mengurangi jumlah kalori harian. Kalau aku pribadi, aku biasanya pakai diet yang defisit ini. Karena tadi awalnya aku udah tahu kaloriku sekian, aku harus cutting sekian, kayak gitu. Jadi kalau kalian udah terbiasa makan defisit kalori, kalian juga akan terbiasa makan dengan porsi yang cukup. Gak perlu terlalu kenyang. Nah, sekian dulu untuk part 1 di video cara diet ini. Kalian bisa lanjut di part 2 ya. Karena kalau aku gabungin, pasti durasinya akan panjang banget. Makasih udah nonton video ini, semoga bermanfaat untuk kalian, dan see you!